Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat absensi secara online saat kita melakukan meeting atau webinar dengan siswa-siswa kita. Ini saya gunakan formulir ini untuk membantu kita di dalam memfilter nama-nama anak ketika kita pakai meeting attendance. Yang harus kita sangat repot adalah memilah-milah anak, kelas mana saja anak tersebut. Kemudian kesulitan kita adalah saat ada nama-nama yang hampir sama. Ketika itu dilakukan di dalam beberapa kelas, tentunya itu akan mempersulit kita dalam mendeteksi di manakah anak tersebut berada atau di kelas manakah anak tersebut berada. Setiap orang mempunyai cara masing-masing. Ini hanya sedikit atau sebagian cara untuk mempermudah di dalam administrasi pembelajaran kita. Langsung saja, yang pertama adalah link untuk membuka Google Form ini. Linknya adalah docs.google.com/forms ya. Jadi ini bisa dilihat, diketikkan di sini. Nah, ini kalau Google Form ini sebetulnya tidak harus pakai akun belajar, tapi saya sendiri pakai akun belajar.id ya, bahwa fiturnya sama saja Gmail biasa maupun belajar.id. Saran saya gunakan jadi satu dengan akun Meet maupun Google Class kita supaya administrasinya bisa saling terintegrasi seperti itu. Itu diantaranya. Nah, saya akan membuka absensi, membuat formulir baru ya. Absensi baru ini, tekan yang plus ini, kosong. Baik, ini sudah muncul formulir baru ya. Biasanya di sini formulir tanpa judul. Nah, langkah pertama adalah kasih judul dulu ya. Misalkan absensi, mapel kita apa, PSPT misalkan. Jangan lupa kasih tanggal ya, tanggalnya 28 bulan 7 2021. Nah, ini untuk mempermudah kapan absensi ini kita gunakan. Nah, ini otomatis biasanya di sini akan berubah. Deskripsi formulir ini bisa diisi, bisa tidak. Kalau saya isi ini, deskripsi itu seperti apa ya, keterangan ya, bawahnya kecil-kecil, nanti yang tampilan di anak. Nah, absen hanya untuk yang hadir saja ketika webinar ya. Nah, seperti ini. Pertanyaan pertama itu bisa dipilih ya. Bisa option, bisa jawaban singkat. Kalau saya pertanyaan pertama adalah nama lengkap ya, jadi nama lengkap. Kemudian ini kita geser ke wajib diisi ya. Itu diantaranya. Kita kalau mau tambahkan lagi, misalkan habis nama lengkap adalah kelas ya. Kelas, kita kelas pakai opsi saja, itu tinggal kita kelas berapa saja supaya anak tinggal memilih ya. Misalkan saya 11 TKRO2. Ini lagi tinggal diklik bawahnya saja tadi, 11 TKRO3, klik lagi bawahnya 11 TKRO4 ya. Tuh, udah, hanya itu, ini wajib. Nah, ini pilih kelas ya, nanti nggak dipilih ya, pilih kelas. Kemudian kalau sudah ditambah lagi, kita isikan di sini adalah kelas nomor absen ya, nomor absen. Nah, ini boleh jawaban singkat, ini juga wajib ya. Tambah lagi adalah token nih. Token ini kenapa kita kasih token, supaya saat anak ngisi harus tahu kata kunci untuk mengirim ya. Ini harus kita kunci. Caranya adalah ini, ketika anak mengisinya salah, maka Google Form itu tidak bisa disubmit atau tidak bisa dikirim. Harus sesuai dengan
kata kunci yang kita berikan. Ini wajib. Cara membuat kata kunci ini, jawaban harus benar, adalah titik 3 ini, kemudian validasi jawaban. Berupa teks bisa, berupa angka bisa. Kalau saya biasanya teks, kemudian teksnya saya isi misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang mudah. Teks khusus silakan misalkan tulis sesuai arahan guru ya. Nah, jadi ini nanti ketika salah, dia salah ngisi, diawur salah, tidak memperhatikan kita, ini akan muncul tulis sesuai arahan guru ya, seperti itu akan muncul. Nah, atau kan ini memang tadi saya bilang untuk memproteksi anak yang tidak ikut webinar bisa mengisi Google Form ini. Itu dari saya ya. Kalau cara-cara lain juga boleh, silahkan. Hanya ini saja pembuatannya ya. Nah, ini tanda bintang-bintang ini adalah tanda wajib. Ini deskripsi juga bisa diisi ya. Teksnya deskripsi itu diisi juga bisa. Ini deskripsi diisi. Kalau saya enggak. Kalau ini enggak saya isi. Kalau ini saya isi ya. Seperti keterangan-keterangan ini. Tapi ini sudah cukup, nggak usah deskripsi juga sudah cukup, anak sudah tahu ya. Itu untuk pembuatannya ya. Sekarang untuk mengirimnya adalah tinggal dikirim, kemudian di sini pilih yang link. Nah, ini boleh diperpendek URL-nya, diperpendek, kemudian disalin ya. Nah, salin. Terus di sini sebetulnya ada opsi ya. Bentar. Di setelan ini klik batasi ke 1 jawaban ya. Kemudian ini kan dibatasi untuk pengguna di kementerian ya. Sebetulnya yang bisa mengirim hanya email-email yang diberikan oleh sekolah ya, tergantung Bapak Ibu semua. Kalau misalkan memberi kelonggaran anak tersebut pakai email lain ya ini jangan dicentang. Nah, ini kalau dicentang berarti anaknya kalau ngisi Google Form pakai email yang tidak email kementerian itu berarti tidak bisa ya. Ini kalau saya harus saya centang karena sebagai konsistensi kita bahwa anak tersebut harus ngisi pakai email yang diberikan oleh sekolah. Itu ya. Batasi 1 jawaban ini penting supaya anak tersebut tidak bisa mengisi lagi untuk temannya. Itu diantaranya setelannya. Oke, itu tentang sampai kirim. Kita tadi sudah sampai ke copy link kirimnya ya. Dikirim, dipilih link, perpendek URL, kemudian salin. Udah itu ya, close. Udah selesai, itu saja untuk pembuatannya. Kemudian langsung saja ke gimana Pak kalau sudah mengisi semua? Langsung saja ke jawaban. Kalau anak sudah ngisi semua, maka Bapak Ibu guru semua silakan ke Google Form ya semuanya. Misalkan ini tadi yang sudah diisi anak saya. Ini jawaban anak ya, jawaban dari anak. Dan ingat ketika webinar sudah selesai, silakan langsung dikunci ya. Dikunci menjadi tidak menerima jawaban. Supaya anak yang susulan ingin ngisi tidak bisa. Kalau ini saya buka berarti bisa diisi. Kalau ini saya tutup tidak bisa diisi. Begitu ya. Maka di anak itu akan muncul formulir ini tidak menerima jawaban lagi, atau bisa diedit, maaf tidak bisa menerima lagi atau gimana, terserah
Bapak Ibu semua, pesan untuk respondennya. Nah, ini ada 63 anak yang ikut webinar saya. Dari anak 63 ini tentunya masing-masing kelas ini sudah ada persentasenya ya. Kita tinggal di download saja untuk hasilnya. Lihat jawaban di spreadsheet. Ini sudah kita terima jawabannya. Anak ini sehingga kita kalau sudah ada kelasnya seperti ini, tentunya kita lebih istilahnya apa ya, lebih tepat di dalam memberikan istilah nilai atau predikat ke anak ya. Itu diantaranya. Kalau saya sendiri hasil daripada apa namanya webinar, setiap webinar atau tugas langsung saya update di Google Spreadsheet ya. Nah, ini spreadsheet, ini hanya tampilan saja untuk membantu saya. Nanti ada sesi tutorial lagi untuk membuat spreadsheet ya. Misalkan ini tadi hari ini tugas 11 TKRO2 ya. Ini apa, TKRO2 misalkan salah satu. Maka saya punya data di sini yang bisa diakses oleh anak semuanya, dan wali kelas sudah saya kasih linknya supaya sambil memantau anak tersebut bahwa anak-anak ini adalah tidak ikut webinar ya. Tentunya di dalam kita menyalin ini pastinya ada kelewatan ya. Nanti kalau anak melihat data ini secara real time di HP-nya, di link HP-nya, maka dia akan mengajukan banding atau protes. Saya tadi ikut kok Pak, ngisi kok nggak masuk, seperti itu. Kita harus lihat lagi apakah betul ngisi apa tidak. Itu diantaranya. Itu untuk progres anak ya, progres 11/2 tahun ini. Ini saya sebetulnya juga ada progres beberapa kelas untuk mempermudah saya di dalam administrasi pembelajaran. Ini juga contohnya ini yang AIJ. Nah, ini AIJ ini juga saya sudah memberikan kedepannya ini tanggal-tanggalnya itu untuk kapan, tanggal ini sudah saya rencanakan supaya anak bisa siap-siap ya, siap-siap untuk webinar tanggal ini ya. Ini berarti tugas-tugas saya pantau ke Google Class terus ya, setiap hari Rabu ya, seperti itu. Setiap hari Senin. Itu diantaranya dari saya. Untuk link dari absensi ini tentunya dikopikan saat meeting ya, saat meeting. Ngopinya real time saat meeting ya. Misalkan di sini kemarin kan sudah saya buatkan meeting ya, baik untuk pengiriman link ini, pengiriman link tadi form itu dikirim saat terjadinya meeting ya, di tengah-tengah atau di akhir meeting ya, di tengah-tengah atau di akhir meeting. Coba saya gabung lagi. Oke, ngirimnya adalah pada pesan ya, pada pesan ini ya. Nah, jadi dikirim di sini, linknya dikirim. Jadi anak nanti di HP-nya akan muncul untuk form ininya, form link ini, hingga dibuka anak suruh ngisi semuanya dulu ya, suruh ngisi semuanya dulu dari nama, pilih kelas sampai nomor absen, tokennya Pak ya. Tokennya dia minta, barulah kita kasih. Semuanya sudah mengisi, kalau nggak ada protesan dan lain-lain, barulah kita kasih token itu supaya ngirimnya, submitnya sama-sama ya, submitnya sama-sama. Jadi nanti bisa dilihat kapan anak tersebut submit ya. Ini bisa dilihat hampir sama kan. Itu kemudian untuk mengamankan lagi, kalau ingin lebih aman lagi, sebetulnya anak suruh absen di pesan ini ya.
suruh absen semuanya, karena kan ada namanya anak di sini, nama akun anak, kemudian suruh absen namanya spasi kelas ya, nama spasi kelas atau kelas spasi nama. Itu untuk menjadi bukti kita bahwa anak tersebut memang sudah pernah masuk tetapi tidak sampai ke pengisian Google Form. Itu kita kan hanya menangani beberapa anak saja yang tidak sampai ke akhir daripada sesi. Mungkin itu dari saya, semoga membantu Bapak Ibu semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tutorial selanjutnya spreadsheet seperti ini nanti akan saya buat lagi, karena ini juga membantu saya di dalam administrasi pembelajaran. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.